Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Kasus suap di Kota Tanjung Balai terus bergulir di KPK. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ikut diperiksa. Bagaimana menurut Ustaz? Saya kira pertanyaan yang agak ngeri-ngeri sedap, karena kasus ini kan sebenarnya menimpa lagi dan lagi gitu ya, institusi DPR, institusi lembaga terhormat, institusi yang harusnya melakukan, dibentuk berdasarkan konstitusi dalam kerangka untuk melakukan pengawasan kontrol yang kuat kepada pemerintahan agar tidak terjadi korupsi. Tapi fakta yang terjadi dari periode ke periode, ternyata lembaga yang terhormat ini tidak pernah lepas dari kasus korupsi. Bahkan survei teman-teman dari PI beberapa bulan yang lalu memang menempatkan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang terkorup bukan di Indonesia, tapi di Asia. Tapi terkhusus untuk kasus dugaan korupsi yang ada di Tanjung Balai, saya kira memang kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua. Ingat, salah satu poin pertanyaan ketika kita pernah berdiskusi di channel ini, ada apa, pertanyaan besar yang diajukan oleh pemirsa adalah, ada apa DPR diam di tengah KPK menerbitkan SP3 dugaan kasus BLBI yang melibatkan pada saat itu adalah Samsul Nur Salim bersama istrinya dengan dugaan korupsi sampai 14 triliun. Ada apa kemudian mereka diam? Saya kira ini adalah bisa menjadi petunjuk baru bagi kita. Sampai kemudian kalau kita juga tarik ke belakang, ingat di tahun 2019, teman-teman di DPR, itu adalah peristiwa sejarah di mana ada DPR betul-betul solid, satu suara. Saya ingatkan satu suara, tidak ada satu partai pun pada saat itu yang bertentangan. Sepakat semua melakukan revisi, mensakratul mautkan KPK dengan cara merevisi undang-undang KPK. Itu yang terjadi. Ternyata kalau kita lihat memang faktanya adalah lembaga ini belum pernah bebas dari atau lepas dari isu dugaan korupsi. Itu saya kira yang poin pertama yang harus kita catat sampai kita menyebut ngeri-ngeri sedap. Yang kedua adalah, kalau pemirsa masih ingat juga, yang baru saja terjadi gitu ya, fakta lain bahwa kenapa DPR itu kemudian diam. Kalau kita ingat adalah dugaan kasus korupsi bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID yang melibatkan Kementerian Sosial. Ingat, melibatkan Kementerian Sosial juga pada saat itu ada beberapa nama anggota DPR yang ikut disebut-sebut terseret. Meskipun faktanya ketika masuk di persidangan, di dakwaan, kita kemudian ribut, ada apa nama-nama yang disebut oleh publik anggota DPR kemudian hilang. Walau-walau gitu ya. Tapi paling tidak ini adalah menjadi petunjuk bahwa lembaga institusi DPR belum lepas dalam isu dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi. Itu saya kira poin yang kemudian harus kita catat. Saya kira yang harus kita lihat dalam kasus Tanjung Balai adalah bagaimana menempatkan, karena ini adalah kasus, meskipun sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa yang lalu ada banyak kasus, tapi kasus kali ini ternyata ada agak lain gitu ya. Dan saya mengistilahkan bahwa kasus dugaan keterlibatan wakil ketua DPR kali ini dalam rangka memfasilitasi gitu ya pertemuan antara pemerintah kota Tanjung Balai dengan penyidik KPK membicarakan bagaimana supaya kasus korupsinya tidak terungkap. Ini menurut saya adalah sebuah perbuatan yang sangat jorok gitu ya, yang perilaku yang tidak baik dan memang tidak tepat gitu ya. Satu, karena dia adalah memfasilitasi proses penanganan kasus korupsi, tapi juga ternyata dilakukan di rumah jabatan. Sekali lagi, dilakukan di rumah jabatan. Apa itu rumah jabatan? Pemirsa perlu kita tahu semua bahwa seorang pimpinan Aziz Syamsuddin adalah wakil ketua DPR yang selama ini diberikan fasilitas oleh negara dalam berupa rumah jabatan. Di rumah jabatan itu adalah seluruh kebutuhan, seluruh yang ada di sana itu ditanggung oleh negara, termasuk bahkan sampai pada biaya operasional cuci toiletnya. Kemudian kita menjadi miris dan marah karena ternyata rumah jabatan yang selama ini ditanggung biayanya, operasionalnya melalui pajak rakyat, di situ justru digunakan tempat konsolidasi
para aktor-aktor yang akan menghambat pemberantasan korupsi. Yakni siapa di sana? Yang ada dalam pertemuan itu adalah berdasarkan keterangan dari KPK sendiri, bahkan ketua KPK Pak Firly menyebut bahwa sekitar Oktober yang lalu ada terjadi pertemuan juga difasilitasi oleh wakil ketua DPR melalui ajudan pribadi menghubungi penyidik KPK Stefanus untuk kemudian datang di rumah jabatan dan melakukan pertemuan negosiasi bagaimana cara menghambat atau menghilangkan kasus korupsi di Tanjung Balai sana. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus dilakukan? Kasusnya sudah ada, kronologisnya jelas sudah diungkap oleh KPK, lalu kemudian apa yang harus, ini kan besar yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan terhadap kasus ini? Saya kira yang pertama adalah kita semua harus mendukung KPK untuk mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi di sana dan suap yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Jadi dalam kasus suap ini sudah ada 3 tersangka, yaitu adalah Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, lalu kemudian penyidik KPK yaitu Stefanus, dan kemudian ada pengacara dari wali kota tadi, itu juga sudah ditersangkakan gitu ya. Nah, sekarang ini adalah posisinya Aziz Syamsuddin. Apakah KPK serius mengusut tuntas kasus ini? Kita tentu publik mendorong KPK untuk betul-betul tidak bermain drama, tapi betul-betul serius dalam rangka penegakan hukum untuk mengusut kasus ini secara tuntas sesuai dengan komitmennya gitu ya. Meskipun banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah Anda percaya dengan KPK sekarang? Ini bukan soal percaya dan tidak percaya. Jujur secara pribadi, saya sudah tidak terlalu percaya dengan KPK. Tapi dalam kasus ini, apapun alasannya, ini harus diusut tuntas. Karena di situ adalah peristiwa hukum yang harus diungkap kepada publik siapapun yang terlibat. Itu yang pertama oleh KPK. Yang lain apakah hanya khusus untuk Aziz Syamsuddin? Apakah penanganannya hanya sampai di KPK? Saya kira itu tidak. Ada 2 hal yang harus kita dorong untuk kemudian khusus kasus dugaan keterlibatannya adalah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Yang pertama adalah siapa? Yaitu adalah institusi partai politik. Institusi partai politik, saya ulangi lagi, tempat di mana selama ini Aziz Syamsuddin berkiprah, yaitu adalah Partai Golkar. Saya kira bagi Partai Golkar sudah ada pengalaman terhadap kasus untuk menangani kasus Aziz Syamsuddin, yaitu adalah kasus Setia Novanto. Dan ingat kasus Setia Novanto yang dugaan korupsi EKTP juga Aziz Syamsuddin sempat diperiksa dalam kasus ini. Walau apakah terlibat atau tidak, yang jelas yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Dalam kerangka khusus kasusnya sekarang ini, maka apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Saya kira yang pertama adalah Partai Golkar harus segera membentuk komite etik. Komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadernya, yaitu adalah Aziz Syamsuddin, dalam rangka untuk mengklirkan partai politik, Partai Golkar sebagai partai yang tidak melindungi kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Karena bila tidak, maka publik akan menjudge lagi-lagi bahwa Partai Golkar adalah ternyata tidak lebih dari partai yang memelihara kasus korupsi. Itu pertama oleh partai politik. Itu harus dilakukan gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus mendorong gitu, Mahkamah Kehormatan DPR. Saya ingin mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Mahkamah DPR yang di media kita lihat menyatakan bahwa Mahkamah tidak akan mengambil tindakan, tidak akan bekerja dengan alasan menghargai institusi KPK. Jadi alasan menghargai institusi KPK, maka Mahkamah belum bekerja. Dengan pertimbangan lain bahwa nanti selesai KPK baru kemudian Mahkamah bekerja. Saya kira ini adalah cara berpikir yang keliru. Dan itu berbahaya bagi publik. Bahkan dalam sisi tertentu kita bisa menjudge bahwa Mahkamah sesungguhnya secara tidak langsung melindungi kasus Aziz Syamsuddin. Ingat, Mahkamah Kehormatan DPR adalah berbeda dengan institusi KPK. Wilayah kerjanya berbeda, kewenangannya berbeda. Mahkamah Kehormatan DPR dibentuk dalam rangka untuk menjaga marwah DPR, bukan melindungi koruptor. Itu yang pertama. Sedangkan KPK adalah bekerja dalam wilayah murni perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi ini hal yang berbeda. Dalam konteks itu maka sekali lagi tidak ada alasan bagi Mahkamah DPR untuk tidak bekerja. Mahkamah DPR justru sejatinya adalah berdasarkan konstitusi, tujuan pembentukannya menjaga marwah DPR, maka harusnya bergerak lebih cepat dibanding KPK untuk segera memproses, melakukan sidang, memeriksa kepada yang bersangkutan apakah betul dugaan
memfasilitasi pertemuan itu tidak. Keluaran dari hasil sidang mahkamah itu adalah hanya dua atau bahkan tiga. Satu misalnya kalau dia menyatakan pelanggaran berat, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. Yang kedua adalah atau teguran keras atau menyatakan tidak ada. Tapi poin besarnya adalah harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan penjelasan dari Ketua KPK, tidak ada alasan untuk mahkamah menyatakan tidak ada fakta. Apalagi ini adalah bukan perbuatan biasa saja, tapi adalah perbuatan satu. Perlu dicatat, satu perbuatan yang dilakukan adalah memfasilitasi, dugaan memfasilitasi pertemuan penyidik KPK. Bertemu saja penyidik KPK dengan yang bermasalah hukum itu sudah melanggar etik, melanggar SOP KPK, gitu ya. Yang kedua adalah memfasilitasi di rumah jabatan. Memfasilitasi di rumah jabatan, bertemu penyidik KPK dengan orang yang bermasalah, pejabat yang bermasalah hukum untuk negosiasi, mendesain strategi supaya kasusnya tidak berlanjut dalam proses hukum. Itu artinya bahwa yang bersangkutan secara aktif berkontribusi bagaimana kasus ini tidak lanjut. Ini artinya melawan semangat pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah berkaitan pada khusus fasilitasnya sendiri. Mahkamah DPR, saya kira Mahkamah Kehormatan DPR harus mampu menerjemahkan bahwa yang namanya rumah dinas, yang namanya rumah jabatan tentu berbeda dengan rumah pribadi. Dalam konteks itu ada simbol negara, maka ini adalah pelanggaran etik yang luar biasa. Dan mahkamah sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak melakukan proses untuk memeriksa yang bersangkutan. Kita tunggu saja apa yang terjadi dalam kasus ini. Yang jelas adalah kita mendorong bahwa semua baik KPK, baik Partai Politik Golkar, dan Mahkamah Kehormatan DPR memeriksa kasus ini semua harus transparan kepada publik. Dalam rangka apa? Untuk berkaitan dengan kepercayaan publik bahwa benar yang bersangkutan bisa dipercaya menangani satu kasus.